saya sudah salah paham. Kirain Bapak benar-benar bisa mindahin gunung, ternyata bohong, nggak bisa. Bukan, Saya itu cuma ada ingin tertulis dalam memastikan Alkitab. yang jadi Jadi kalau, dengar dulu, iya, kalau tapi kan ada Bapak nggak bisa. imanmu Saya tanya menetap Bapak. Ya menetap Allah, seperti biji Pak, sawi, saya gunung jadi itu pindahkan. memperhatikan omongan Bapak. Ah, Pak dengar ya. Tadi Bapak panjang kali lebar menjelaskan, saya tidak potong sama sekali. Saya cuman mengkonfirmasi biar nggak salah paham. Tadi saya salah paham. Saya kira Bapak bisa mindahin gunung, ternyata tidak. Ya udah, ngapain diomongin kalau bisa mindahin gunung, ternyata nggak bisa. Udah close itu, nggak usah diumbar-umbar lagi, itu malu kita. Sekarang saya bukan, tanya itu balik dalam nih. kitab Yang suci. jadi manusia. Iya kan? Itu Ya, dalam tapi kitab Bapak suci. nggak bisa. Ngapain Bapak ngomongin kalau Bapak nggak bisa? Kan saya mintanya Bapak. Kan Bapak Ya yang kan beriman imannya kan nggak sistem. menetap. Kan kita akan Ya berarti nggak berubah-ubah. bisa, ngapain? Pak, kalau nggak Nah, bisa dilakukan, ngapain diomongin sih, Pak? ya oke lanjut. Ngapain diomongin kalau sesuatu itu nggak bisa dilakukan? Itu namanya mah klaim dusta, Pak. Nggak usah diomongin lah, Pak. Diam aja, shh, nggak usah. Biar aja ditulis di situ dah. Yang saya tanya ini Bapak. Bapak Ya, bilang yang jadi manusia ini adalah Bapak itu sendiri, betul nggak? ya, betul. Berarti yang mati di tiang salib, berarti yang dilahirkan Maria itu Bapak itu sendiri. Ya dialah anaknya. Loh, anaknya atau bapaknya nih? Yang mana Jadi nih, Pak? gini, Beda loh, Pak. gini Bapaknya nih. ya bapaknya, anaknya ya anaknya. Aduh, Pak. Jangan Oh, yang jangan kirim dilahirkan saya ke RSJ nih. Maria itu hanya sebagai perantara, ya. Saya nggak bahas Maria. Ini Jadi saya bahas firman. bapaknya. Kok malah bahas ibunya sama anaknya? Saya cuman bahas itu bapaknya ya jadi manusia atau anaknya, Pak. Jadi Baru maaf, kali ini Bu. saya nangis. Jadi memang ini kalau bukan diimani sulit dipercaya, Emang ya. sulit. Orang dari Ya. tadi nggak tahu yang jadi orang itu Nah, bapaknya makanya atau jadi anaknya. kalau ibu nggak mengimani Coba sulit, jelasin dulu. sulit Pak, mengimani. waduh, gimana mau mengimani, Pak? Penjelasannya aja nggak jelas. Yang jadi Loh, orang itu anaknya atau bapaknya, Pak? Coba itu dia aja, Pak. sendiri, Tolong, Pak, jawab dia jujur. sendiri itu yang datang. Bapaknya. Iya, Bapaknya. iya, Bapak. iya. Berarti Maria melahirkan Bapak. Maria melahirkan Yesus. Loh, katanya melahirkan Bapak. Loh, sekarang begini, dengar. Yesus itu sama dengan Bapa. Tidak ada bedanya. Nah, berarti Yesus itu Bapak. Bapak sebagai manusia, dia sebagai manusia Berarti kan. ketika Yesus menyusu kepada Bunda Maria, berarti Bapak ikut nyusu. Kok mau menyusui? Ya memang kalau dia sebagai anak, kenapa enggak? Kenapa? Apa ini? Kan Bapak, bukan anak. Pak, ini yang jadi manusia, anaknya atau Loh, bapaknya sih, Pak? jadi gini, dengar ya. Bapakku Kenapa adalah saya, anakku atau dengar. bapakku adalah aku sendiri atau gimana? Kenapa Ini saya kayak judul katakan dia film nih, Pak. sama ya? Sebab begini. Coba baca dalam Injil Yohanes Iya, saya pasal percaya, 14 ayat saya 6. ikut Bapak. Iya, saya ikuti mau Bapak bahwa Ya. Yesus itu adalah Bapak, betul? Hmm. Berarti Bunda Maria melahirkan Bapak. Kok melahirkan Bapa? Lah kan Bapak yang jadi manusia, Kan gimana itu kan sih? karena kuasa Roh Kudus. Betul. Karena Nah, kuasa Roh Kudus, Bunda Maria melahirkan Bapak. ya. Hah? Iya. Lo kenapa kaget? Nggak ada Nggak masalah. apa-apa. Bunda Nggak ada Maria masalah. melahirkan bapaknya Yesus. Ya, itulah kelebihan Nggak kami. masalah. Itulah Kalau emang nggak ada kelebihan masalah. kami. Iya. 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 Kelebihan banget, Pak. Betul. Keren. Iya. Betul. Jadi kalau kau bilang dia melahirkan Bapa, ya saya mengatakan iya karena Bapa sendiri yang tahu. Karena waktu Yesus datang, ya, dikatakan kan Filipus kan gak percaya. Kan waktu itu kan akulah jalan, kata Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, datang Filipus, ditanya, loh, yang mana Bapak itu? Tunjukkan kepada kami supaya kami puas, katanya. Tunjukkan. Nah, dikatakan, Filipus, kau berarti imanmu belum penuh, katanya. Kau belum tahu. Filipus, saya katakan kepadamu, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Lah terus bagaimana lagi kita? Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Jadi walaupun Bapa dilahirkan seperti manusia, itu untuk meyakinkan supaya manusia itu sadar. Gitu loh.
Jadi bukan berarti Bapa di sorga itu dilahirkan. Itu kan namanya Tuhan kan punya segalanya, punya hak. Mau masuk ke si Maria, mau masuk kemana terserah. Itu hak prerogatif daripada Bapa. Mau masuk kemana dia? Silakan. Jadi bukan berarti Bapa kita dia lahirkan. Ya memang. Karena Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu dia, kata dia. Itu kata-kata Yesus loh. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Lah terus kita mau apa lagi? Dia sedia juga. Makanya Trinitatis itu Roh Kudus. Dan waktu Bapa di sorga, satu. Tapi begitu manusia bobrok, turun jadi manusia. Nah, waktu dia mau bangkit, tinggal Roh Kudus. Maka 3 Trinitatis. Nah, sama dengan dalam segitiga, sama sisi. Berapa segitiga itu? 1. Berapa sisinya? 3. Sama dengan manusia, punya jantung, punya hati, punya limpa. Tapi kita tidak bisa dipisah jantung, tidak bisa dipisah ginjal, tidak bisa dipisah paru-paru. Tapi jadi satu. Begitu loh. Ya, itu pengertian Trinitatis, Tritunggal. Jadi jangan salah. Terutama kepada teman-teman semua, jangan lagi salah menyalahkan. Tidak perlu. Saya mengatakan kalau umat Islam percaya Allah, ya udah, silakan aja. Kenapa kita harus repot-repot? Kenapa kita harus berdebat? Itu loh. Makanya saya juga series TV siapa juga, jangan pernah berdebat. Akidah masing-masing tentukan. Kenapa? Kalau dia yakin itu, ya udah. Toh yang membuat nanti ke surga itu kan bukan kita, dia. Ya kan? Ngapain kita capek-capek berdebat sampai rusak? Aduh. Jadi kalau kalian bilang Bapak kami lahirkan Maria, ya silakan. Ya namanya juga Yesus yang bilang, bukan saya. Ya yang begitu ya begitu, nggak apa-apa. Ya kan, bukan saya, Yesus yang bilang. Kalau itu nanti salah, tanya kepada Yesus, begitu Bu. Ya. Iya, nanti saya tanya Yesus. Kalau perkara nama Yesus nanti saya ada janji. Saya memang ada niat untuk jumpa sama Yesus, mau nanya. Tapi saya mau tanya sama Bapak dulu. Boleh. Jadi banyak juga boleh. Jadi yang mati di tiang salib itu adalah Bapak itu sendiri ya? Jangan Bapak, kan dia sudah berubah menjadi anak. Oh, maksudnya terus Bapak-bapak yang jadi anak kemana dia? Bapak itu kemana? Si bapaknya udah nggak ada. Allah itu dalam segala waktu dia ada. Dalam segala waktu dia bisa membuat segalanya ada. Itu. Iya, kan dia udah jadi anak. Dengar. Dalam detik yang sama, Allah ada di sorga. Dalam detik yang sama, dia bisa membuat orang ada di bumi. Yang di sorga itu bapak atau anak? Sama. Bapak dan anak. Kalau di sorga, ya sudah jadi satu. Maksudnya, sebentar. Kalau di sorga, sudah jadi satu. Kalau di sorga, Roh Kudus, Bapa, anak itu satu. Kalau maksudnya, di bumi maka dia juga anak dibagi, ya, Pak, ada ya? 3. Ada anak, ada Roh gini, Kudus. Bapak. Maksudnya, dia itu adalah waktu dia bicara, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia bicara sama dirinya sendiri itu. Dia bicara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri berarti. Iya. Oh, hanya sebenarnya inilah anakku. Jadi begini, dengar. Ini hanya manajemen Allah. Kan kita kan bisa juga membuat manajemen. Dia tidak mau bertemu langsung dengan manusia. Kalau dia bertemu langsung, mati kita. Maka dibuatlah manajemen, dibikinlah seperti manusia, udah. Supaya dia juga manifestasi daripada Allah. Ya, juru damai. Dia tetap berada di mana-mana kok dia. Orang dia ada di mana saja kok. Tapi dia bisa membuat satu saat siapapun bisa. Ya. Yang di mana-mana itu bapaknya atau anaknya? Sama dua-duanya. Dua-duanya? Iyalah, benar. Makanya Trinitatis itu yaitu Roh Kudus, Anak, Bapa itu sama dengan Ibu. Ibu punya. Sekarang saya tanya, Ibu punya jantung nggak? Ibu punya jantung. Punya ginjal. Punya jantung. Punya ginjal kan? Itu bisa dikatakan 2 apa 1 dalam dirimu? Ginjal saya ya 2, jantung saya ya 1. Saya punya jantung, ginjal saya 2. punya ginjal, punya hati, saya ada 2, 3 kan? Pak.
Nah, Ginjal saya belum jadi saya jual satu Pak, masih 2. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi artinya ya manusia aja ada beberapa anggota tubuh bisa jadi satu, apalagi Tuhan. Begitu Oh, dong. jadi Tuhan itu, oh, jadi Yesus itu bagian tubuhnya Tuhan. Ya jelas lah. Ya kita juga bagian tubuhnya Tuhan Bagian kok. apanya Pak? Ibu Yesus juga, itu bagian apanya, ibu Pak? juga bagian tubuhnya Tuhan kok. Saya Hah? juga bagian tubuhnya Saya bagian Tuhan. tubuhnya Tuhan. Berarti saya Tuhan dong. Iya, karena ada napasmu. Karena Berarti saya begitu Tuhan. bernapas, dengar. Begitu bernapas, kita sudah di dalam kita ada Tuhan. Dalam diri saya ada Tuhan. Iya, Berarti saya nggak perlu minta sama Tuhan dong. Orang saya adalah Tuhan. ya terserah ibu lah. Tapi dalam diri kita juga ada Tuhan. Tapi dikatakan kita lemah, ya kita lemah. Jadi dalam diri Bapak, ketika misalkannya Bapak, mohon maaf nih, Bapak ke toilet, Tuhan juga ada dalam diri Bapak. Ya terus kemana? Kan kita hidup. Oh, itu. Selama kita hidup, ikut. dia ada dalam diri kita. Kalau kita baik jadi Nah, tapi dengan syarat menjalankan karakternya, kasih, keadilan dan kebenaran. Ya kalau kita nggak menjalankan keadilan, kasih, kebenaran, ya bisa. Aku dekat, kau dekat, aku dekat. Bisa kita ditinggalkan. Tapi dia Jadi bisa Tuhan itu datang ke kita masuk keluar masuk. anytime. Jadi Pak, jadi Eh. Tuhan itu bisa masuk keluar masuk ke tubuh orang ya? Bisa lah. Tapi bisa lah, kenapa enggak? jadi Nah, ya berarti- namanya juga manusia, berarti namanya juga manusia Tuhan. bisa kesurupan Tuhan. Tuhan itu semaunya, suka-suka dia. Oh. Mau masuk, mau enggak turutan Jadi dia. Jadi orang-orang bisa kesurupan Tuhan ya? Loh, orang ya kan iblis juga bisa masuk. Bukan Tuhan aja, iblis juga Berarti bisa kita masuk. bisa- Maka Wah, Ustaz Yusuf PI makanya kesurupan Tuhan nih. kalau pelajari God spot, ada God spot. God spot Ustaz Wafik itu kesurupan itulah Tuhan nurani. nih, kesurupan Tuhannya Otet. Jangan dangkal Soalnya baik pikirannya. orangnya. Jangan dangkal, Mbak. Jangan dangkal, Mbak. Jangan. Ini dangkal. Jadi semua tanggapan kita saya sama sedikit, ini. Pak. Pak Japiter Eh, sama boleh, Undiri, boleh. Pak. Iya, tanggapan saya sedikit aja. Makin dijelaskan makin bingung gitu. Ya memang harus bingung, Pak. Bagi yang tidak diimani bingung. Kalian semua pasti bingung, Pak. pikiran manusia. Ya karena pikiranmu tidak sama dengan pikiran saya, pikiran manusia. Saya pikirannya dengan pikiran Tuhan. Maka kalian bingung. Iya. Bingung lah Bapak semua. punya pikiran Tuhan. Bingung, iya, bingung. Pak. Mau apa? Makin dijelaskan makin gak jelas masalahnya loh, Pak. Iya, memang kalian pasti bingung. Karena bukan diimani. Kalau diimani nggak bingung. Makin dijelaskan makin gak jelas jadinya. Macam Ya mana? memang nggak jelas. Ya itulah suka-suka Tuhan. Memang gak jelas Tuhannya berarti Undiri, Pak. Memang gak jelas kata bapaknya. Loh, nggak jelas bagaimana? Kesurupan Tuhan. Kalau kamu yakin baru. Makanya kalian bilang Tuhan nggak bisa disalib, kata siapa? Disalibkan dari yang lain. Emangnya bisa ditumbalkan yang lain? Itu pikiran manusia, karangan bebas. Yang disalibkan tuh Yesus. Jadi jangan Iya. pertahankan, oh Tuhan nggak bisa disalib. Seolah-olah kalian menghargai Tuhan itu sehebat amat gitu. Padahal enggak, dia bersahabat kok dengan kita. Pak, gantian boleh ya? Saya mau Boleh, masuk boleh, di boleh, sini boleh, karena boleh, saya boleh, kasihan boleh. 11.000 Boleh. orang. Saya nggak mau membiarkan 11.000 orang Boleh. Silakan, ikut Bu, nanti silakan, Bu. ada Silakan. disesatkan. Baik, teman-teman, itu adalah penjelasan Bapak Japiter. Ya, Ah. kita hargailah penjelasannya walaupun kita jangan dipotong ya, Pak. Izin ya, tadi saya tidak Iya, oke. potong Bapak Saya bicara. dengar. Mohon hormat. Walaupun penjelasan Pak Japiter membuat saya Ustadz Yusuf PI mungkin besok harus pergi berobat cari obat sakit kepala. Ya, silakan Saya lah. harus meluruskan satu Pak, jangan dipotong ya Pak, izin ya. Saya mau Iya, menjelaskan iya. ini. Perhatikan baik-baik kenapa kita tidak mungkin jadi Kristen, teman-teman. Kenapa umat Islam tidak mungkin jadi Kristen? Karena hanya orang Kristen lah yang mengaku-ngaku mengerti pikiran Tuhan. Itu. Hebatnya orang Kristen, mereka mengklaim mengerti pikiran Tuhan.
Iya. Teman-teman, ada satu, Pak, jangan ganggu saya dulu. Izin saya ngobrol kepada saudara-saudara saya dulu ya, Pak ya. Oke, silakan. Jadi kita walaupun ketawa-ketawa, kita harus ada edukasi juga di sini. Dalam ranah psikologi ada satu nama gangguan psikologi, namanya adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Narcissistic Personality Disorder itu dialami oleh orang-orang yang merasa mereka superior. Nah, kenapa di dalam Islam itu tidak boleh merasa benar dan sombong? Karena Allah pencipta alam semesta tahu bahwa ketika manusia merasa ada Tuhan dalam dirinya, mengerti pikiran Tuhan, maka ketika dia bicara, dia menuntut omongannya harus didengarkan. Dia sudah klaim bahwa pembicaraannya itu berasal dari Tuhan. Dia mengaku di dalam dirinya ada Tuhan. Dia mengaku dia mengerti pikiran Tuhan. Maka apabila ada orang yang bicara seperti ini, kita tidak bisa bantah. Karena sudah ada disclaim bahwa setiap omongannya itu adalah omongan yang mewakili pikiran Tuhan. Maka sampai hari lebaran monyet pun kita tidak akan bisa diskusi atau membantah hal ini. Karena ini sudah masuk ke ranah saya percaya omongan saya itu mewakili pikiran Tuhan. Itu dulu. Dan orang-orang Narcissistic Personality Disorder ini atau NPD ini adalah orang yang biasanya ketika merasa benar dengan omongannya tidak akan menerima bantahan sama sekali karena dia percaya yang dia omongkan adalah perkataan Tuhan. Ini yang dibawa oleh para nabi palsu dan juga orang-orang penyesat. Dalam Islam, Nabi Muhammad sendiri dikatakan oleh Allah tidak bicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan hanya mengutipkan kembali apa yang telah Allah firmankan, bukan mengeluarkan produk fikirnya lalu mengatasnamakan bahwa itu adalah pandangan Tuhan. Nah, ini kenapa kita tidak akan jadi Kristen? Kenapa? Karena kita umat Islam hanya tahu tentang Allah dari apa yang Allah beritahukan. Kita tidak tahu pikiran Allah. Jangankan pikiran Allah, zat Allah saja kita belum pernah lihat. Bagaimana mungkin kita tahu pikiran Allah? Tapi kita tahu kehendak Allah dari apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Tidak akan ada satupun umat Islam yang bisa menerka-nerka apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita tidak layak dan tidak berhak mengatakan saya tahu apa pikiran Allah. Nah, seperti itu saja teman-teman. Walaupun mungkin kita tetap tadi agak bingung dengan penjelasan Pak Japiter mengatakan bagi siapa yang punya iman sebiji sawi bisa mindahin gunung, tapi Pak Japiter punya iman tapi nggak bisa karena imannya sedang pergi. Buat apa gitu diomongin kan gitu. Kedua, yang jadi manusia adalah bapaknya, terus jadi anak, terus bapaknya ngomong lagi, inilah dia anakku. Ternyata dia juga. Ini kalau sinetron judulnya anakku adalah bapakku yang adalah aku. Saya harus minum obat. Mungkin gantian dengan Ustadz Wafi. Saya mau cari obat yang namanya Panadol dulu. Ya, mudah-mudahan saya bisa memahami keadaan alam semesta ini. Izin Ustadz Wafi gantian boleh Ustadz Wafi? Saya mau cari Panadol dulu. Bentar. Kak Yusuf. Iya. Gak apa-apa, lanjut Ustaz Wafi. Ke toilet sebentar Ustadz Yusuf, pusing bola saya Ustadz. Iya, Ustaz Wafi kan udah lama gak ngomong, lanjut silakan. Sementara saya gini dulu ya, sementara ya. Jadi memang Ya, tapi saya teman-teman, keluar bentar. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Apa kata Allah? Perhatikan bagaimana kemudian aku menjelaskan keberadaan manusia yang larut dalam siklus ini. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah dalam lemah itu lalu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali. Kita saat masih bayi itu lemah. Kemudian dewasa kita sudah merasa kuat dan akhirnya kita tutup usia dengan keadaan lemah lagi. Lalu dikuatkan lagi. Di dalam surah Al-Hajj ayat ke-5 Allah menyampaikan, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami setiap waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi,
Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai meranjak usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua atau bahkan sampai pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya saat muda. Perhatikan kata Allah. Allah menjelaskan mengenai pertumbuhan yang senantiasa ada dalam proses dan dinamika yang sama. Seperti hujan dan tanam-tanaman yang awalnya kecil, lalu menjadi besar, lalu rapuh, dan hancur kembali. Nah, semua proses yang ada di dunia ini tidak luput dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Sehingga, siapakah sang pencipta sesungguhnya, maka dialah yang paham bagaimana ciptaannya. Tidak mungkin, saudara, ada seorang pencipta, ya, sosok yang dia itu dinarasikan Tuhan, sang pencipta, tapi dia tidak paham dengan ciptaannya sendiri, begitu. Dia tidak paham dengan ciptaannya sendiri. Bahkan dia untuk hadir di dunia membutuhkan proses. Plak ini kayaknya Ustadz Wafi ya, teman-teman. Plak beliau ya. Bentar, saya WA dulu dia ya. Kayaknya WiFi-nya dia mati itu. WA dia nggak aktif. Habis baterai itu kayaknya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Peter nih. Nah, ada bentar. Mana dia ya? Bentar. Mana Ustadz Wafinya? Nih. Pak, ininya mic-nya belum kebuka. Loh, kok bisa turun saya, Ustaz? Tadi. Makanya kebentar. Mau disambung, lanjutlah dulu. Ya, lanjut dulu. Bentar gantian ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, lanjut dulu. Saya lanjut dulu, Pak ya. Oh. Lanjut. Ya. Jadi Bible itu telah membuat narasi begini, Pak. Bible itu punya narasi begini. Tunggu dulu. Bible itu punya narasi. Kalau pengen tahu ajaran itu benar atau tidak, maka lihatlah buahnya. Ya, lihatlah buahnya, hasilnya, kata Bible. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika Allah turunkan di Arab, sampai 2026 Arab menjadi umat mayoritas isinya orang Islam. Yang dulunya Arab adalah tempat yang gersang, tidak ada tumbuhan, jauh dari kata ilmiah. Nabi Muhammad dihadirkan di tengah Arab, sampai detik ini Arab menjadi umat yang mayoritasnya Islam dengan beragam ilmiah yang sudah ada. Nah, itu Arab. Belum Emirat Arabnya, belum Oman yang satu realnya adalah 45.000 di Oman. Satu real itu berjumlah 45.000 rupiah. Nah, kita lihat ketika ajaran Kristen datang di Barat. Ketika ajaran Kristen datang di Amerika, datang di Barat, tahun 2026 ini, apakah mayoritasnya adalah Kristen? Apakah banyak dari mereka yang murtad? Ternyata iya, saudara. Banyak dari teman-teman Kristen yang hidup di Barat lalu keluar dari agamanya dan sekarang menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Sampai di daerah Barat ada satu negara yang sangat anti Tuhan padahal dulu itu tempat Kristen. Ada satu negara yang sangat anti agama padahal negara itu awalnya negara Kristen. Apa? Negara Albania. Negara Albania detik ini di 2026 adalah negara ateis yang tidak menerima apapun agamanya.
Setelah mereka keluar dari kekristenan, mereka bingung memikirkan konsep Tuhan yang tak berkesesudahan, maka mereka membuang agama itu jauh-jauh lalu menjadi ateis. Kita lihat buah di Arab dengan buah di Barat. Rasulullah sukses sampai 2026 mengislamkan orang semenanjung Arab, tapi kemudian Kristen hadir di Barat. Kita saksikan banyak orang yang bahkan gerejanya dijual menjadi masjid. Bahkan orang-orangnya murtad menjadi ateis. Kalau memang ajaran itu dilihat dari buahnya, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1. Bahkan di dalam buku yang ditulis oleh seorang Yahudi, namanya buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad ada di nomor 1, number 1. Kenapa number 1? Karena sampai detik ini semenanjung Arab itu sukses tetap menjadi umat Islam. Berbeda di Barat. Di Barat ketika Kristen datang malah jadi ateis. Sampai gerejanya dijual menjadi masjid, saudara. Begitu, sekian. Terima kasih. Lanjut, Pak. Boleh saya tanggapi? Ya, terima kasih Ustadz Wafi ya. Memang ukuran bagi Tuhan memang dilihat dari buahnya. Makanya ada buah-buah roh, ya, damai, kasih, ya, kelemah lembutan, ya. Nah, itu buah-buah roh. Tapi kalau harta dan kekayaan itu tidak termasuk buah, karena bagi Tuhan bukan harta yang dilihat. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Jadi kita ini mau selamat itu karena kasih sayang Tuhan. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amalan, bukan dengan kekuatan, bukan. Makanya dikatakan sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah. Dan kamu bisa dapatkan keselamatan itu apabila beriman. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi banyak sekarang mayat-mayat yang berjalan-jalan saat ini. Kita lihat hidup, tapi dia sebenarnya sudah mayat. Kenapa? Karena tidak berbuat. Nah, makanya dikatakan sola fide. Kamu diselamatkan karena iman. Dan keselamatan itu hadiah. Bisa nggak kamu raih hadiah itu? Bisa, kalau kau beriman. Nah, terus beriman itu dari mana dapatnya? Sola scriptura. Sola scriptura hanya kitab suci. Kalau Islam mungkin Al-Quran, Kristen Alkitab. Hanya Alkitab. Tidak ada Alkitab lain bisa menyelamatkan kita. Karena disitulah dipelajari semua. Jadi memang bukan banyaknya harta, banyaknya kehebatan menjadi ukuran bahwa dia adalah disayangi Tuhan. Jadi ada orang mengatakan duluan masuk, tapi belakangan masuk yang pertama masuk. Jadi walaupun sudah lama dia Kristen, kalau kan di Galatia 6 ayat 9 kan dikatakan begini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai pada saatnya bila tidak lemah. Nah, lemahnya ini bercacat kalau tidak bercacat. Tapi kalau kita bercacat sampai akhir zaman, walaupun saya pendeta selama 70 tahun, tapi begitu tahun ini saya tidak lagi menurut firman Tuhan, selesai. Selesai. Makanya bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai pada saatnya. Bila ada bilanya, bila tidak lemah. Nah itu. Maka dia bilang, jangan sampai bercatat. Maka dalam Wahyu pasal 3:10, orang yang menuruti firmanku dan setia sampai akhir zaman, tidak bercacat, menjalankan karakter, dia wajib menerima mahkota hidup yang kekal. Nah, jadi yang tadi Amerika apa, bisa saja mereka sudah dikuasai. Karena iblis juga bisa memberikan kekuasaan. Waktu Yesus dicobai kan ditawarkan itu. Kalau kau menyembah saya, akan saya berikan dunia ini harta kekuatan bagimu. Datang kata Yesus, hanya Tuhan yang harus disembah. Hanya Tuhan Allah yang disembah. Iblis, si Yesus juga malah Tuhan, dibilang Tuhan Allah kan. Nah, tapi nanti persepsi lain, doh, Yesus kok punya Tuhan? Ya memang dia sebagai manusia harus mengatakan itu. Karena dia sudah jadi manusia. Kalau dia tidak mengatakan sebagai Tuhan, nah dia nanti bisa tapi pada saat dia mau akhir, dia berterus terang itu. Waktu dia mau naik ke surga, ya.
40 hari dia mendirikan pendalaman. Disitulah dikatakan kepada Filipus, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Jadi kemanapun Yesus, di situ ada Bapa. Nah itu yang makanya saya katakan tadi kepada ibu tadi, bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, ya satu, Esa. Karena dikatakan dalam nanti, maka Israel juga salah mengerti dengan kedatangan Yesus ya. Makanya saya bilang Yahudi juga gak konyol juga tuh. Ya, karena waktu Allah mengatakan dari keturunanmu lah Daud, raja segala raja dan pemerintahannya di kota Sion. Nah, maka begitu Yesus lahir, oh ini sudah dianggap raja segala raja. Datanglah Judas Iskariot, wah ini jago ini Yesus ini. Ya tunjukkan pengkhianat. Bisa Ya disalibkan, ya kan? Karena dianggap dia raja segala raja, tidak ada yang bisa melawan. Yahudi juga begitu. Oh masa dia mengaku Allah, raja segala raja? Coba kita salib. Maka dia bilang kalau kau benar-benar raja, lepaskan dirimu. Nah, tapi nanti kedatangannya kedua kali, disitulah dia raja segala raja, dan di situ hanya ada satu Tuhan. Tidak ada lagi tiga, hanya satu. Hanya satu nanti. Nah, itulah nanti perjamuan pesta itu mengundang kita semua. Maka dikatakan yang domba sebelah kanan, yang kambing sebelah kiri. Ini istilah Yesus. Yang bersalah itu sebelah kiri, yang benar di sebelah kanan surga. Nah, jadi itulah dikatakan itu bahwa dalam penghakiman terakhirlah nanti baru di situ kita bertemu dengan Tuhan, hanya satu Tuhan. Tidak ada lagi seperti di dunia ini. Oh ada ini, ada tidak. Nanti tinggal satu. Di saat dunia lama habis, bumi lama habis, datanglah Yerusalem yang baru. Luas kotanya 2.400 km, panjang, lebar, tinggi. Dan jalan rayanya mas murni. Di tengah kota ada air mengalir dan ada buah berbuah setiap bulan. Di situ hanya ada satu Tuhan. Tidak ada lagi yang ini, tidak. Hanya satu, hanya Dia. Tidak ada gereja, tidak ada masjid, tidak ada lagi di sana beribadah. Hanya Dia yang memimpin semua dan bersatu. Penduduk sorga pun di sana, penduduk bumi pun bersatu jadi satu. Nah itulah penjelasan. Jadi tadi kalau Wapi bilang kalau di Arab bisa kaya, ya itu sah-sah saja. Karena manusia bisa kok dimanapun. Kalau diberikan ya bisa. Nah, kita tidak mengatakan itu apakah dari Tuhan apa tidak, itu kan kuasa Tuhan. Ya, bukan kuasa manusia. Dan di Amerika menjadi ateis ya itu juga bisa saja, nggak ada masalah. Toh nanti ada penghakiman terakhir. Dan kalau tidak salah di teman Muslim juga, hakim terakhir itu kan dan Nabi Isa katanya penghakiman terakhir ya. Nah, Nabi Isa itu dia juga lah Allah. Jadi nanti dia hanya satu-satunya di sana menghakimi kita. Demikian. Ini Saya demikian boleh saya boleh ngobrol sama Ustadz Wafi nggak, Pak? boleh, Sebentar, boleh, silakan. Ustadz Wafi, Ya, Ustadz, tadi kan Bapak Japiter cerita kalau Yesus itu juga punya kuasa, Ustadz. Bener kan Pak Japiter? Nah, Bagaimana? menurut tadi kan Pak Japiter, saya tanyanya sama Ustadz Wafi, Ustadz, Pak. Tadi kan Pak Japiter cerita kalau Yesus Ya. iblis itu punya kuasa, betul kan? Bener kan? Nah, pertanyaannya Benar, Ustadz benar. Wafi yang ngasih kekuasaan sama iblis siapa ya Ustadz? ya. Iblis itu dulu meminta permintaan kan kepada Allah kan. Anzirni Oh, ila ini dalam yaumi- Islam ya Ustadz? dalam Islam. Anzirni ila dalam yaumi Islam. yub'atsun. Kata iblis di depan Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku kekuasaan untuk bisa terus hidup dan mengganggu umat manusia sampai hari kiamat. Lalu apa kata Allah? Innakum minal mundzirin. Oke, aku setujui permintaan kamu. Itu teksnya itu firman Allah, bukan catatan orang, benar-benar ada di Al-Qur'an. Ya. Begitu nih. Ya. Itu kan di Islam Pak Japiter. Nah, Kristen kalau juga di gitu. dalam Kristen, siapa yang ngasih kekuasaan kepada iblis, Pak? Iya. Kan begini, ya. Saya ceritain sedikit ya mengenai Ayub. Ya. Jadi Saya nggak tanya Ayub.
Pak izin, Ya. Pak, kan Ustadz Wafi kan Yang jelas memberikan kuasa itu penjelasannya. kepada iblis, sebenarnya iblis itu kan yang diusir dari sorga itu karena dia mau Heeh. Lucifer lah, Lucifer ya. Nah, Iya. jadi iblis itu tetap bisa bekerja dan bisa memberikan harta, bisa. Kekuasaan kaya kepada raya, iblis bisa. siapa? Hah? Ya, yang memberikan kekuasaan kepada iblis siapa gitu, Pak? Ya kan semua kan Tuhan mengetahui. Kan? Tuhan Oh, mengetahui jadi Tuhan. Yesus memberikan kekuasaan kepada iblis terus melawan iblis lagi selama 3 hari. Enggak, maksudnya gimana nih? Maksudnya kok iblis Gini, Iblis kalau di itu Islam berkuasa. iblis itu tidak berkuasa. Enggak, gini Pak. Coba Bapak, coba pelan-pelan. Bapak tenang ya. Kan Bapak cerita, saya dengarkan tadi saya bingung nih, hah? Kata Bapak di Kristen iblis itu memiliki kuasa. Dalam Islam, iblis itu tidak punya kuasa, tapi dia minta kepada Allah seperti yang dijelaskan Ustadz Wafi, penangguhan waktu untuk menggoda. Jadi dia tidak mampu berbuat apa-apa, dia cuma menggoda aja. Nah, di Kristen, iblis itu punya kerajaan. Ini ayatnya ada dalam Lukas 11 nomor 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Artinya dia punya kekuasaan, punya kerajaan. Pertanyaannya di Kristen, iblis siapa yang kasih kerajaan dan kekuasaan, Pak? Siapa, Pak? sebentar untuk menjawab ini ya itu memang hak prerogatif daripada Allah. Ya, mau diberikan atau Allah yang tidak? kasih kekuasaan kepada iblis. Ya, dari dia karena bisa. Wah, Buktinya tunggu, Yerusalem- Pak. Bentar, Pak, bentar. Sebentar. Iya, nggak apa-apa, Sebentar. oke. Nggak, saya paham, Israel Pak. bisa hancur. Itu kan karena memang menyembah berhala. Enggak, saya Selama bukan 70 Israel tahun. yang saya tanya iblis. Saya nggak tanya Israel. Yang saya Hmm. tanya nih iblis. Kalau memang Allah atau Yesus yang memberikan kekuasaan kepada iblis, kenapa Yesus butuh waktu 3 hari mengalahkan iblis, Pak? Kan kekuasaannya dari Yesus. Ya, kan dia kan sebagai manusia lahir. Manusia dia nggak punya kekuasaan ilahi. Nah, sekarang begini Bu ya. Jadi artinya kekuasaan itu ya. Kalau Ustadz Wafi tadi ngerti saya penjelasannya. Kalau Bapak saya bingung. Ya, Ustadz memang Wafi tadi jelasin gini. Jadi gini Bu, Iblis dengar Bu. Contoh. Nabi Ayub ya. Sebenarnya kalau di kami ya, ini di kitab saya ya. Pada kitab Ayub, kalau kita baca kitab Ayub ya, semua sampai habis. Nah, jadi Nabi Ayub itu kan orang kaya. Segalanya ada, lembu, kerbau dan juga anaknya banyak. Tapi kan Allah bangga ditantang iblis. Ditantang sama Allah iblis. Datanglah iblis ke surga. Datang Allah dikatakan begini, "Iblis, kamu dari mana aja?" katanya. "Wah ya, melihat manusia di bumi," katanya. "Dan mereka sudah lebih kejam dari saya, sudah hebat semua," katanya. Nah, datang Allah dikatakan, "Lihat, anakku Ayub, hambaku Ayub, itu tidak bisa digoda oleh siapapun. Dia tetap beriman kepadaku." Apa kata si iblis? Ya karena dia punya harta, dia sehat, makanya dia memuji kamu, katanya. Coba kalau dia tidak punya harta, pasti kamu akan dicibirkan, kata iblis. Waduh iblis, kamu sok-sok tahu kamu, kata Tuhan. Udah silakan, habisin hartanya, habis segalanya, tapi nyawanya milik saya. Turunlah si iblis, habis semua hartanya. Anaknya dan perempuan laki-laki 7 orang mati. Tinggal dia dengan istrinya. Kemudian datang lagi lah si iblis. Bertemu lagi dengan Tuhan di sorga. Bagaimana? Iblis, dia tetap menguji saya kan? Dia tidak tergoyahkan kan? Datang si iblis, masih ada alasan dia. Ya, dia kan masih sehat. Ya pantas juga lah memuji kamu. Coba dia kalau sakit, katanya. Wah, kamu ini keterlaluan iblis. Udah silakan. Kamu mau apain dirinya, tapi dia nyawanya milik saya. Datang turun si iblis, dibikinlah borok. Bahkan tidur pun dia di daun. Ya, tidur di daun nggak bisa. Datang istrinya, wah kamu ini, katanya. Udahlah, Tuhan itu jangan lagi sembah. Kamu sudah begini, katanya. Apalagi? Datanglah si Ayub. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil, saya tak percaya dengan dia. Saya lahir tanpa baju, walaupun pergi tanpa baju, yaitu saya siap katanya. Tidak ada, tidak masalah bagi saya katanya. Akhirnya iblis pergi. Nah, Ayub menantang Tuhan kan? Nah, tantang. Wah, saya bila perlu berpengadilan juga siap kepada Tuhan. Kalau saya salah katanya. Semua teman-temannya sudah mengejek, ya, yang namanya Sopar, Bildad, Yehu, ya. Ah, kamu pasti punya salah katanya. Saya tidak punya salah katanya. Ya memang itu karena rencana iblis, karena Allah bangga. Jadi kalau Allah bangga sama kita, bisa datang kepada kita bertubi-tubi itu penderitaan, bisa. Kuat nggak? Makanya tadi memang dicoba menggoda, benar. Kata Ustadz Wafi benar. Iblis itu memang pintar menggoda. Tapi apakah kita kuat? Nah, disinilah kita. Selama kita tetap berdiri pada iman kita, walaupun badan ini rusak, kan jiwa kita kan tidak rusak. Hati kita kan tidak rusak. Walaupun badan rusak, nggak ada masalah. Nah, maka kalau ada orang sakit, udah sekarat, kita tinggal bisikkan di kupingnya, ingat Tuhan. Nah, kalau di teman muslim kan baca, ya kan? Ya kan? Ngucap katanya, ya kan? Nah, jadi karena badannya, jiwanya sehat, badannya rusak. Nah, itulah sedikit, Bu, ya mungkin penjelasan saya. Jadi kuasa, iblis itu punya kuasa untuk menghabiskan harta dan bahkan juga bisa Bukan, membunuh. Pak. Sebenarnya Ya. pertanyaan saya kekuasaan iblis untuk apa? Bukan itu. Pertanyaan saya kekuasaan iblis dari siapa? Itu pertanyaannya, Pak. Iya, Iblis itu dapat kuasa dari mana? iya kan Itu loh. satu-satunya kan di dunia ini kan hanya Tuhan yang punya segalanya. Tuhan bisa Oh, memberikan berarti yang itu kepada memberikan iblis. kekuasaan. Oh, berarti kekuasaan jahat iblis itu datang dari Tuhan Bapa. Mengetahui. Tadi kan dia bilang, boleh kamu habiskan itu hartanya. Berarti kan diberikan wewenang. Dikasih kuasa sama Iya. iblis supaya jadi jahat. Baca itu di sama Ayub Tuhan itu Bapa. dikatakan begini, Bu. Di Ayub ya. Karena Allah kan bangga kepada Ayub. Dipertaruhkanlah Ayub. Lihat iblis, hambaku Ayub. Dia tidak akan goyah. Datang si iblis. Kan dia punya harta. Dia punya segalanya. Maka Coba, dia Pak, memuji enggak, kamu coba. katanya. Ya. Izin Pak, berarti kejahatan di dunia ini gara-gara Tuhan Bapak. Loh, kok kejahatan itu Tuhan Bapak gimana? Kejahatan itu Kan Tuhan Ya. Bapak yang memberikan kekuatan kepada iblis untuk merusak orang. Lah, Kalau nggak lihat dikasih sama Tuhan Bapak, iblis nggak bisa di punya perjanjian kuasa. lama, di perjanjian lama berapa banyak dimatikan oleh Tuhan? Air bah itu kenapa datang? Makanya saya bilang Tuhan Bapak jahat. Dia udah kasih kekuatan kepada iblis. Habis itu dia Lah, bunuh sekarang orang yang digoda sama iblis. Ibu percaya nggak air bah itu pernah ada? Air bah mematikan semua orang. Apakah jahat Percaya, Tuhan? tapi bukan karena iblis. Bukan iblis diberi kuasa, Pak. Bukan karena Tapi di agama Bapak, karena manusia Pak, dikuasai bentar. iblis. Coba Bapak dengar dulu. Kita nggak debat kusir ya. Ah, Bapak bilang iblis itu punya kuasa. Punya. Lalu Tuhan yang memberinya kuasa. Ketika kuasa. manusia terombang-ambing masuk ke dalam kejahatan, ternyata gara-gara kuasa yang diberikan kepada iblis. Tiba-tiba Tuhan Bapak bernama Yesus mati mengalahkan iblis selama 3 hari. Dia yang beri kuasa. Masa dia memberikan kuasa kepada iblis, tiba-tiba dia harus 3 hari ngelawan iblis? Berarti Pak, kejahatan semua ini biang keroknya Tuhan Bapak. Gara-gara memberi kuasa kepada iblis. Coba Kalau- iblis nggak diberi kuasa. Kalau di Islam iblis Ya. tidak diberi kuasa. Ya, itu Hanya pendapat diberi Ibu, izin kan? untuk menggoda. Itu kan Kalau di pendapat Kristen kan Ibu. iblis dipunya kuasa Pak. Ya itu pendapat ibu kan. Yesus aja mengalah. Bayangkan ya Pak ya. Kayaknya kelebihan kuasa iblis dikasih sama Tuhan Bapak. Karena Yesus harus mengalahkan iblis sampai 3 hari loh Pak. Berarti kekuasaannya dahsyat loh. Tuhan aja ngelawan iblis butuh 3 hari. Jadi Berarti gini, Tuhan Bapak udah ngasih kekuasaan ngelawan iblis butuh 3 hari. Wah, ini bahaya nih Tuhan Bapak nih Pak. Begini Bu, Gara-gara Tuhan Bapak, supaya iblis tidak punya bahaya, kuasa. supaya ibu tidak nanti sakit jiwa, saya jelaskan ya, supaya ibu tidak sakit jiwa. Pak, gara-gara Ingat, Bapak, saya dengar, bentar dengar, lagi dengar sakit Bu, jiwa, Pak. dengar dulu Bu, dengar Bu, supaya tidak sakit jiwa. Kematian kuasa iblis, kehidupan kuasa Allah, itu kuncinya. Kematian kuasa iblis, Tuhan Bapak, iya kehidupan saya tahu. kuasa Allah. Tapi kan Tuhan Bapak harus mengalahkan iblis selama 3 hari. Enggak ada masalah. Masa 3 detik nggak bisa? Apa? Loh,
Apa Masa Tuhan ininya? butuh 3 hari Pak mengalahkan iblis? Saya aja ada kalau masalah? berantem sama Bapak Nggak mungkin ada 1 hari masalah. Bapak kalah. Jangankan 3 hari, bila perlu seminggu. Bila perlu seminggu nggak Wah, apa-apa. saya mau Ustaz Wafi berantem. Masalah itu, Pak. Nggak perlu 3 hari. Masalah Iya. itu. Masalah besar, silakan Ustaz. Silakan Ustaz, Jadi bahaya Kalau nih, ada Ustaz. Tuhan mengalah, jadi gini Pak, kalau Tuhan mengalahkan iblis aja butuh 3 hari Pak. Bayangkan Pak, kita melihat petarung UFC dan MMA aja itu 1 jam aja sudah kewalahan Pak. Gitu loh. Ini setingkat Tuhan mengalahkan iblis sampai 3 hari. Jadi kan berarti memang Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang mungkin seimbang dengan dia gitu loh. Berarti kan seimbang berarti dengan Tuhan. Kok kalau kata Bapak kan nggak masalah. Kalau menurut kita masalah. Kenapa kok masalah? Berarti Tuhan ini nggak maha kuasa. Andaikan dia maha kuasa, dia bisa mematikan iblis kapanpun. Kenapa butuh 3 hari? Bisa. Tapi kok ternyata kan tertulisnya butuh 3 hari. Membiarkan juga bisa. Misalnya walaupun 3 hari nggak ada masalah. Yang penting kan dia bangkit. Artinya kuasa iblis berarti itu Tuhan dikalahkan. mati 3 hari. Ya, dikalahkan kan? Oke. Jadi gini, jadi Tuhan kematian kalah. itu kuasa iblis, tapi kebangkitan itu kuasa Allah, begitu. Berarti Tuhan Ustaz pernah Wafi. kalah mati 3 hari gitu ya? Ya, dihidupkan lagi kan? Dia tidak kalah. Masya Akhirnya kan Allah. pemenang siapa? The winner? Who is the winner? Allah. Oke. Tapi kalau dia mati selama-lamanya, baru kalah. Ya enggak lah, udah mati ya udah kalah itu. Ya, tapi kan dia Mas, winner. anu Kan dia kan mati bang- lagi. tapi belum game over gitu maksudnya Bun. Iya, Belum game tapi over. kan dia kan bangkit, pemenang. Nah setelah Dia kan bangkit, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. nah berarti Yesus mengalahkan Tuhan. iblis itu, mendapatkan kuasa itu kan Yesus hasil diberi juga, Pak. Diberi Bapa Allah kan. Iya, kuasa Allah itu memang. Jadi Oke. itulah makanya Pak, rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Buktinya Raja Firaun dikeraskan hatinya, ya kan? Yang Bisa saya juga. heran Pak, itu Ya. mengalahkan iblis. Nggak heran. Biarkan Pak. Karena kalau Allah memberikan kuasa, segalanya bisa terjadi. Karena pikiran kita bukan sama dengan pikiran dia. Nah, tadi ibu membawa pikiran dia untuk menentukan. Tidak bisa. Mau 10 hari, mau seminggu. Yang penting kan dia bangkit. Kenyataannya dia bangkit. Itu jadi contoh bagi. Sebab kalau dia tidak bangkit, kita juga bingung. Apakah benar kalau orang meninggal nanti itu bangkit? Nah, dicontohkan sama dia. Sebagai role model gitu loh Pak Wastawapi. Itu. Oke, kalau bagi saya, Iya. bagi saya Pak, yang namanya kekal, ya, yang namanya Tuhan itu kan harus kekal. Kekal itu nggak boleh mati. Kalau dia mati, Iya, harus nggak dikalahkan apa-apa, iblis. nggak apa-apa Pak, normal itu Sampai Pak. Artinya, sampai 3 hari kalahnya, matinya sampai 3 hari, meskipun nanti dibangkitkan lagi, ya apa bedanya dengan saya? Saya kalau mati ya nanti akan saya dibangkitkan juga lagi awalnya kan Ustaz seperti itu. Wabi bingung. Tapi setelah saya resapi, saya berdoa, saya renungkan, oh iya, kan itu kuasa Allah. Bahkan saya Ustaz Wabi ya, pernah saya katakan tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena dukun bisa membunuh orang, bisa mematikan orang seenaknya. Pernah saya bilang Pak, tidak ada Tuhan. Saya nggak percaya. Wah, ini Pak. Akhirnya dibawa saya Pak ke gunung Pak. Dalam alam bawah sadar, dibawa ke gunung dan harus tengkurap. Tidak boleh melihat ke atas. Tengkurap, terbang di atas gunung. Sampai di atas gunung, langsung dia berbicara. Keluarlah cahaya ke bawah. Lihat, indahnya kota itu. Siapa yang menciptakan itu katanya? Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Jadi ini benar dikatakan Islam. Asyhadu alla la ilaha illallah. Kan kira-kira begitu. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain katanya. Wah udah. Begitu, wah udah saya tunduk. Ya udah. Jadi saya tarik kata-kata saya. Saya bilang tadi tidak ada Tuhan. Saya tarik. Wah udah kalau gitu. Hanya dia satu-satunya. Nah begitu. Jadi walaupun Kalau ada di Yesus Islam, ada Pak. Roh Kudus. Walaupun Kalau di ada Islam- Yesus dan Roh Kudus. Itu saya anggap tetap satu Pak dia. Tetap Oke. satu. Oke, Ya, itu keimanan pikiran Bapak saya ya. Oke. Itu pikiran saya. Kalau Walaupun di ada Islam, Roh Kudus, ada Yesus, gini, Pak. mereka tetap satu. Bagaimanapun Oke. ceritanya dari Roh Kudus, ceritanya daripada Yesus, saya anggap Allah yang punya kuasa, dia tetap dia. Itu Pak. Iya, siap. Itu. Kalau di Islam begini Pak, kalau di Islam ya, Iya. iblis itu pernah berkelahi dengan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Iya. Nah,
itu nggak butuh waktu 3 hari. Itu ketika bertemu, dia menantang Sayyidina Umar karena dikatakan Umar adalah orang yang paling ditakuti jin. Akhirnya si Raja Jin ini, iblis ini, menantang berkelahi Sayyidina Umar, dan ternyata Sayyidina Umar langsung menang. Berarti kekuatan Sayyidina Umar itu setingkat dengan Yesus berarti, atau bahkan lebih Ya, hebat nggak ya. apa-apa. Karena Hebat. Sayyidina Makanya Umar saya nggak bilang mati sama tadi sekali kan, gitu. makanya tadi saya bilang kan kita bisa sama dengan Tuhan kok. Makanya ibu tadi kok bingung, kok bisa? Kalau iman kita tetap, tapi kan iman kita berubah-berubah kan, tidak tetap. Makanya kita selalu berdoa kan. Itu gunanya kita sholat 5 waktu, misalnya Bapak kan. Saya berdoa tiap hari kan. Napa saya malah doa? Sebab kalau enggak lemah gitu. Itulah fungsinya. Kita tetap Saya tanya, Tat. Dia tadi kan bilang hanya Allah satu yang kuasa, yang esa, la ilaha illallah. Nah, terus kok dia bisa ke Kristen itu? Dia masih mempercayai Yesus itu Tuhan apa gimana? Saya nggak nyimak soal dari tadi. Oh, itu. Beliau ini pendeta, Bun. Iya, tapi kalau sudah percaya Tuhan satu, tinggal dia harus tahu lagi umpamanya di dalam. Satunya itu beda dengan kita. Kalau kita kan satu gak bisa dibagi. Kalau di dalam Iya. Kristen Dia kan masih. satu dalam 3 kan gitu. Gitu. Ya. Jadi saya juga menghargai teman-teman Muslim ya. Artinya percaya kepada satu Tuhan, itu udah bagus lah. Kalau kami 3 tapi menganggap Tuhan satu, ya udah. Saya kira nggak perlu kita perdebatkan lah. Memang nggak ada sih ajaran Tritunggal. Ini sepengetahuan dari penjelasan teman-teman saya yang udah lebih ngerti, kayak Uni Rifa, Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf. Belum pernah mereka menunjukkan saya ayat Tritunggal di Bible itu. Nggak ada. Saya juga bingung sama Kristen ini. Yang sebenarnya yang diikut ini perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau dua-duanya di Bible, terus yang satu berlawanan sama yang lain. Terus yang mana yang kita ikutin? Oh, nah kalau itu Pak ya, karena Bun. perjanjian lama itu kan zamannya masih jahiliyah lah ya. Nah, Jangan dan dimasukkan juga- dong, itu maksud saya. Kalau memang itu Jadi udah nggak gini dipakai, Pak, jangan kenapa masih melupakan dirangkum? sejarah. Jangan melupakan sejarah, tetap harus ada. Karena dari Jadi mana kita Bible itu bisa? sejarah. Jadi Bible itu sejarah. Ya semua itu diwahyukan itu. Jadi gini, yang Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, berguna untuk mengajar, berguna untuk menegur kesalahan, berguna untuk memperbaiki kesalahan, ya. Itu tugasnya. Nah, jadi maka setelah datang Yesus, dengan hukum Taurat kamu tidak bisa selamat karena susah katanya. Bahkan tadinya orang Yahudi itu yang sudah percaya Yesus, mereka sangat benci kepada orang yang percaya Yesus, ya. Tapi kalau nggak sunat, marah mereka Pak, Yahudi itu. Wah ini nggak benar nih, dia nggak sunat kok. Ya Tapi karena sama-sama memang ajaran Yesus pakai sunat, memang ajaran Yesus. Iya, jadi gini, jadi pernah dikatakan itu Pak, itu mereka pernah berantem itu, bersoal di Antioquia. Tat, diklarifikasi Akhirnya dulu, Tat. Aku putus dibilang, Pak. di Yerusalem. Nah, jadi orang Yahudi yang sudah percaya Yesus dikatakan kalau tidak disunat yang bukan Yahudi jangan kita akui. Nah, akhirnya terjadi diskriminasi. Maka dibenarkan oleh Yesus ya. Jadi gini, Di mana dibenarkan nama Yesus? Di mana supaya dibenarkan nama tidak Yesus? ada diskriminasi, maka jangan lagi mempersalahkan sunat atau tidak sunat. Di mana? Jangan Di mana menghakimi. Yesus? Tunggu dulu. Bapak ngoceh mulu. Di mana tunjukin nama kita bahwa Yesus membenarkan tidak sunat? Di mana? Jadi gini Pak, itu Bun, oi Bun, saya Bunda. Aduh, Hah? Bunda saya bukan Bapak. Oh Bunda. Oh yang tadi. Bacaannya segede-gede itu kok. Jadi gini Bunda. Ah. Ya. Sunat itu awalnya kan Ibrahim, ya. Nah. Sunatlah anakmu sebagai tanda, ya kan? Disunat. Nah, pada waktu Yesus juga lahir 8 hari dia disunat, ya. Nah, ini dipersoalkan oleh bangsa Yahudi. Karena begini, ya. Pernah ada diskriminasi. Yahudi itu memang kadang-kadang kejam, dia sangat begitu percayanya kepada Tuhan, dia kejam, sama orang Kristen pun kejam dia, ya. Kejamannya bagaimana Pak, ya. Jadi gini,
pernah kalau ada orang meninggal, ya, dilihat oleh orang Yahudi, yang diperiksa sunat apa tidak. Kalau tidak sunat, itu diberikan kepada anjing, Pak, kepada burung mayatnya. Karena itu memang wajib. Kita juga di Tapi kalau Islam. dia disunat, sebentar Kalau dulu. nggak sunat, nggak diakui keislamannya. Sebentar dulu, Bu. Ini dia itu belum Islam itu, masih agama Yahudi, Pak. Jadi sunat itu Yahudi, ya, bukan agama Islam, bukan. Yahudi yang disunat, ya. Tapi sekarang Islam ikut nggak apa-apa, karena Oh, itu Islam Ibrahim, ikut, nggak apa-apa. mana sih? Ya nggak apa-apa. Nah, jadi waktu ada meninggal dicek sunat apa tidak. Kalau nggak disunat, itu dikasihkan kepada anjing sama burung. Kalau disunat, itu dikubur pakai kain kapan dengan bagus. Apanya yang dicek, Pak? Nah, ini terjadi Burungnya, diskriminasi. Berarti Maka- burungnya Yesus maka- telah dicek ya. Maka terjadi diskriminasi, dikatakan tidak ada lagi sunat atau tidak sunat, tidak perlu. Siapa yang Karena bilang terjadi itu? diskriminasi. Siapa yang bilang itu, Pak, siapa? Siapa yang bilang ngecek, itu? Yang ngecek burungnya Yesus siapa waktu itu? Ah. Enggak orang Yahudi. Orang bukan Yahudi. bukan burungnya Yesus, Pak. Bukan. Jadi ada yang meninggal. Karena saya dengar sih beritanya. Kan dicek dulu katanya. Jadi di Yahudi terjadi diskriminasi. Itu Kalau bukan ada yang diskriminasi, meninggal Pak. di tengah jalan, Itu bukan diskriminasi. Salah. Itu bukan diskriminasi. Kalau dikuburkan karena tidak sholat itu prinsip. Itulah Yahudi itu kuat sekali tidak menerima kekristenan karena dianggap sesat memang. Jadi bukan ajaran Yesus lagi. makanya itu diperbaiki oleh Yesus. Sama Di mana Petrus. Yesus memperbaiki? Boleh nggak sunat itu di mana? Ya, jadi bukan masalah sunat yang dihitung sunat atau tidak sunat lagi. Males dia. Ya. Nah, jadi artinya sunat dan tidak sunat tidak masalah. Di Yang penting mana? dia memuji Di mana? Tuhan. Di mana Ya. nih ada Unirifa sama ada Ustadz Wafi. Ustadz Yusuf lagi sakit gigi. Oke, di mana tunjukin nama saya yang awam? Bentar Bun, bentar aja. Di mana tunjukin nama kita saya bahwa mengatakan baca aja Alkitab, Pak. Jangan kita baca Alkitab. nggak ada. Tuh tanya Unirifa. Nih, coba. Ya kalau nggak ada di Alkitab Bapak, ya Alkitab saya ada gitu. Di Nanti mana ayatnya- tunjukin, sebutin ayatnya Bukan bahwa Bapak, memang Bunda, Yesus. Bunda. Nanti Bunda kita tunjukin Mila. lah, nanti kita tunjukkan. Ya, Pak Japita tadi Bapak sudah panjang kali lebar menjelaskan dan Oke. kami mendengarkan menghargai. Tolong saya minta untuk menjelaskan juga ya. Oke ya, jangan diganggu ya Pak Jupiter. Jadi dari tadi itu semua pertanyaan yang saya ajukan itu adalah pertanyaan rasional Pak. Maksudnya adalah pertanyaan berbasis pikiran. Ketika Bapak mengatakan Tuhan Bapak memberikan kuasa kepada iblis, terus dia menjelma jadi manusia melawan iblis butuh waktu 3 hari. Ini adalah statement blunder sebenarnya dalam memahami esensi ketuhanan. Mungkin bagi kalian Kristen ini tidak masalah, tapi kalau kita orang yang berpikir, maka di sini akan muncul sebuah sistem yang seolah-olah Tuhan ini sedang bermain-main, Pak. Dia berikan kuasa kepada iblis, lalu dia lawan iblis 3 hari, 3 malam. Ini sama kayak Bapak kasih kesempatan maling masuk ke rumah Bapak, Bapak izinkan maling masuk ke rumah Bapak, terus Bapak berantem sama maling supaya dapat perhatian. Ini kayak drama Cina ya Pak, mohon maaf kayak drama banget, tapi ya udahlah. Nah, kalau saya mau tanya, tegaskan nih Pak, Bapak sebagai pendeta, saya mau tanya jujur. Apakah tanpa jadi manusia, Tuhan Bapak bisa nggak ngelawan iblis? Tanpa jadi manusia Pak, bisa nggak Pak? Kok suaranya nggak ada? Ke-mute Pak. Silakan Pak, jelaskan suaranya ke-mute. Buka mute-nya, buka mute-nya. Ya. Maksudnya coba diulangi pertanyaannya. Tanpa Tadi menjelaskan, coba kita kronologis penjelasan Bapak ini kan panjang nih. Tadi Bapak ceritakan bahwa Tuhan Bapak itu dia itu memberikan kekuasaan kepada iblis untuk berkuasa atas alam maut. Lalu Ya. kemudian dia melawan iblis yang sudah dia beri kuasa dan membutuhkan waktu 3 hari. Ya. Pertanyaannya adalah,
bisakah Tuhan Bapa ini menjadi dirinya sendiri tanpa harus jadi orang untuk mengalahkan iblis? Kenapa seperti itu pertanyaan saya, Pak? Kalau Tuhan Bapa tidak mampu hanya dengan menjadi dirinya sendiri tanpa menyamar atau cosplay atau menjelma menjadi manusia, dia tidak mampu menunjukkan ketuhanannya, maka Tuhan Bapa ini punya keterbatasan atau insecure sama dirinya sendiri. Allah saya, ini saya bandingkan ya Pak. Allah saya tidak perlu menjelma jadi apapun, dia mampu melakukan kehendaknya. Hanya dengan jadi dirinya sendiri. Nggak perlu nyamar jadi manusia. Tuhan Bapa seolah-olah itu harus jadi manusia dulu, baru bisa melawan iblis. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih Tuhan Bapa ini tanpa jadi manusia melawan iblis? Cukup jadi dirinya sendiri, bisa nggak? Silakan. Bisa saja kalau dia mau. Bisa kalau Emang dia mau. nggak mau melawan iblis dengan Ya. dirinya sendiri, dengan wujud Jadi dirinya sendiri itu bisa. nggak Sekarang mau. begini, makanya Bu, pikiranmu bukan pikiranku kata Tuhan. Di luar paradigma Saya tanya, kita, Bu. Bapak tahu pikiran Tuhan Bapak? Ya, nggak tahu lah. Maka kalau udah tahu Ya pikiran udah, Tuhan, kalau Bapak juga nggak tahu pikiran Tuhan Bapak, kenapa Bapak nyalahin saya nggak tahu pikiran Tuhan Bapak? Lah, Bapak Makanya, juga nggak tahu. Nah, jadi gini, kalau Bu. Bapak nggak tahu pikiran Tuhan Bapak, sebentar, saya dari tadi udah dengerin loh. Kalau Bapak tidak tahu pikiran Tuhan Bapak, dari mana Bapak tahu kalau Tuhan Bapak mau jadi manusia? Siapa yang ngasih tahu sama Bapak? Kok Bapak bisa tahu? sebentar. Sabar, Bu. Jadi kalau tidak membaca nubuatan, itu tidak akan bisa mempercaya itu, Bu. Itu dalam kitab Saya perjanjian tanya lama, Nabi ini adalah Yesaya pada Enggak, Bapak 800 fokus. Kita, Masehi, Pak, dari 800 tadi saya enggak ganggu Bapak menjelaskan loh ya. Saya hanya mau kita fokus. Jangan kita tuh bahas surat Lukas pindah ke Matius, bahas Yohanes pindah ke Markus. Yang saya bahas itu adalah kalau memang Tuhan Bapa mampu menjadi dirinya sendiri, melakukan kehendaknya dengan jadi dirinya sendiri, lalu Bapak bilang dia harus jadi manusia. Yang menjadi pertanyaan penting ketika Bapak bilang saya enggak ngerti pikiran Tuhan. Adakah Tuhan Bapa itu pernah mengatakan bahwa dia akan jadi manusia baru bisa menebus dosa orang? Itu ada nggak perkataan itu dari Tuhan? Nah, Kok Bapak bisa tahu kalau Tuhan mau jadi jadi orang gini. gitu? Kalau itu bisa saya jawab, Bu. Ya. Ya silakan. Karena waktu di Gunung Sinai, ya, kan sudah dibilang Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia. Karena kalau dia datang malam dengan tiang api, kalau pada siang hari dengan embun. Maka waktu itu bangsa Israel takut. Musa, jangan, kami nggak mau bertemu dengan Tuhan, mati kami katanya. Akhirnya Musa jawab Tuhan, oke. Nah karena dia tidak bisa bertemu dengan manusia, maka dia firman itu menjadi manusia, menjelma. Bukan dia tidak bisa jadi datang ke dunia, bisa. Bentar. Tapi menjaga Bapak, jawaban mana keharmonisan yang dipegang dunia. ini, Pak? Dia tidak mau Ya, kehancuran jawaban dunia, Bapak mana yang kedatangan benar dia ini? jangan sampai hancur dunia gitu loh. Sebab Pak, kalau dia datang dengan jawaban tiang Bapak api, yang benar datang yang dengan mana? embun, hancur dunia. Pak, Bapak dengarkan saya. Yang benar jawaban Bapak yang mana? Tadi kata Bapak Tuhan itu yang jadi manusia. Sekarang Tuhannya Ya. nggak bisa jadi manusia. Yang benar yang mana ini, Pak? Loh. Coba konsisten dulu. Yang mana? Yang jadi manusia itu Tuhan itu atau bukan? Itulah yang tidak dimengerti Ibu, kuasa Tuhan. Ibu hanya dengan mengerti, pikirannya kenapa yang Bapak dikatakan. mencoba menjelaskan dari Jadi tadi? kita jangan Bapak menganalog tidak pada mengerti, pikiran ngapain kita, Bapak Bu. jelasin? Jangan Ya pikiran kita, udah, jangan. kalau gitu Bapak nggak usah jelasin yang bukan pikiran Tuhan. Pak, Tuhan semaunya Bapak dari kok, tadi semaunya, menjelaskan pikiran semaunya Tuhan Tuhan. loh. Semaunya dia, Loh, mau jadi apa, mau buktinya- jadi kerbau, mau jadi Pak, kambing, terserah. Bentar, Bapak tadi bilang bahwa Itu urusan Bapak kita Tuhan. tidak mengerti pikiran Tuhan. Tapi Bapak Ah. dari tadi mencoba menjelaskan pikiran Tuhan. Ya, jadi gini. Kan waktu pertama kali Tuhan tidak boleh bertemu langsung dengan manusia. Dia menjaga itu. Menjaga itu. Maka dia, bagaimana supaya manusia ini baik? Maka dia harus datang sebagai manusia. Sebenarnya dia persuasif. Tuhan itu persuasif. Ya. Sebab kalau dia datang sebagai tiang api dan embun, siapa yang bisa dekat kepadanya? Boro-boro bicara, kita pasti mati semua. Itu yang dijaga Tuhan. Makanya dia komitmen dengan apa yang dikatakan. Karena tidak ada lagi penghukuman seperti air bah.
Itu, Bu. Sebab kalau zaman dulu tersinggung Enggak, aja sekarang dia coba waktu pertanyaan dibunuh. saya, Pak. Ah, Ya, oke. Pertanyaan saya gini, Pak. Ya. Berarti mana yang lebih hebat? Tuhan yang tidak bisa menampakkan dirinya atau Tuhan yang bisa menampakkan dirinya? Mana yang lebih hebat? loh yang namanya Tuhan ya sama, nggak ada bisa kita bedakan. Nggak ada yang bisa bedakan. Katanya tadi beda. Yang satu katanya tidak bisa menampakkan dirinya. Yang satu lagi firman bisa menjelmakan dirinya. Ini yang Bapak Bukan begitu Bapak ngerti arti maksudnya. konsistensi nggak? Sebentar. Itu hanya Sebelum manajemen Bapak Tuhan. menjelaskan, izinkan saya jelaskan konsistensi dulu, Pak ya. Iya, Pak, silakan, Bapak tahu silakan, silogisme silakan, Bu, silakan, nggak? Bu, silakan. Konsistensi itu adalah apabila ucapan itu sesuai. Ucapan pertama itu sesuai dengan ucapan kedua. Contoh, kalau saya bilang, saya ini tidak suka makan nasi. Maka saya tidak akan bilang lagi, iya saya pernah makan nasi. Saya nggak suka makan nasi, tapi saya makan nasi tadi. Itu namanya pernyataan yang inkonsisten. Tadi Bapak bilang, Tuhan itu tidak bisa menunjukkan dirinya. Tapi Tuhan Bapak tiba-tiba bisa menampakkan dirinya. Jadi yang benar ini yang mana? Tuhan bisa menampakkan diri atau Tuhan tidak bisa menampakkan diri? Jadi inilah Bu ya. Kalau mau mempelajari udah kebenaran dan hakiki Tuhan ya, kita lihat dulu filosofinya ya. Sebab manusia pun bisa berunding dengan Tuhan. Bisa berunding. Misalnya contoh ya, saya ini contoh di dalam Alkitab nih. Contoh Hizkia. Tuhan sudah putuskan hari ini kau mati. Hari ini. Harusnya udah keputusan itu kan? Udah mati hari ini. Tapi Hizkia menangis. Tuhan, saya begini, merenung dia, menangis dia sakit. Akhirnya datanglah Tuhan pesan kepada Nabi Yesaya, obatin bisulnya, sembuh. Maka saya berikan waktu kamu 15 tahun lagi. Diberikan waktu 15 tahun. Jadi, apakah kita bilang tidak konsisten Tuhan? Ya bukan. Maka begini. Nggak relevan, Pak, Makanya dengan begini, pertanyaan Bu. saya. Begini, Bu. Pertanyaan saya adalah, itu beda. Itu manusia memohon. Kalau Ya. manusia memohon, Tuhan punya hak prerogatif untuk menerima gantian. Tadi saya Ya. dengarkan. Kalau nggak gini, ini Bapak aja yang bicara dari tadi nih. Nanti saya disuruh diam, artinya kami cuma dengerin khotbah aja. Nggak boleh kami mengkritisi. Ini bukan gereja. Bapak tadi bilang, saya itu yang saya tanya itu bukan ketika Tuhan itu apabila hambanya memohon, maka dia tidak jadi menghukum. Itu beda, Pak. Yang saya tanya ini adalah ketika Bapak bilang, Tuhan itu tidak bisa menampakkan diri. Terus di pernyataan kedua Bapak bilang, Tuhan menampakkan diri. Jadi yang benar Tuhan Bapak ini bisa menampakkan diri atau enggak? Bisa A, bisa, B, tidak. Karena kalau dia tidak bisa menampakkan diri, maka dia tidak pernah bisa menampakkan dirinya. Itu baru konsisten. Tapi ketika dia katanya tidak bisa menampakkan diri, terus dia menampakkan diri, ini Tuhan, maaf Pak, ini kata-kata dusta. Kalau saya bilang gini, saya sebenarnya tuh nggak suka sama Bapak, tapi saya suka sama Bapak. Itu tipuan. Saya sebenarnya tuh nggak suka makan nasi, tapi saya makan nasi. Itu tipuan, itu penipuan namanya. Jadi sebenarnya ini Pak, Tuhan Bapak ini bisa memperlihatkan diri atau tidak bisa? Itu yang ingin saya tahu. Dua-duanya. Bisa menampakkan diri. Namanya pernyataan inkonsisten, itu pernyataan yang tidak benar. Tidak Jadi mungkin gini, Bu. pada saat bersamaan segitiga itu bulat. Jadi Tidak mungkin sebenarnya- tidak bisa dilihat pada saat bersamaan itu bisa dilihat. Sebentar. Doktrin inilah yang merusak akal manusia, yang merusak peradaban. Di sini saya masuk. Izin, maaf, minta maaf. Ini doktrin Kristen ini, silahkan kalian terima di gereja. Maaf, saya tidak akan biarkan 11.600 orang tersesat secara logical fallacy. Dalam kaidah logical fallacy, Pak, pernyataan inkonsisten itu pernyataan tidak benar. Kalau saya tidak suka makan nasi, maka saya tidak akan pernah makan nasi, Pak. Tapi kalau saya tidak suka makan nasi dan tak akan pernah makan nasi, tiba-tiba saya makan nasi, maka saya penipu. Inilah pernyataan benar. Pernyataan benar adalah apa yang diucapkan sesuai dengan realitas. Tapi kalau apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, kau menipu. Itu konsekuensi dalam dunia dialektika. Nah, dari tadi saya mendengarkan ya, bahwa Bapak mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat. Tapi ternyata Tuhan Bapak dapat dilihat. Tuhan Bapak berkuasa.
ternyata memberi kuasa kepada iblis, melawan iblis butuh 3 hari. Tuhan Bapak katanya mati, bangkit lagi terus hebat. Jadi pernyataan-pernyataan inkonsisten inilah pernyataan yang sebenarnya Pak merusak peradaban. Saya yakin kalau anak-anak kita di rumah menonton hal ini Pak, ini hanya mengacaukan pikiran mereka, karena nanti Enggak kalau lah. mereka masuk ke ruang akademis atau ke sekolah-sekolah, ini akan merusak otak mereka dan mereka bisa masuk rumah sakit jiwa. Karena mereka diajarkan bahwa biru itu pada saat bersamaan adalah warna merah. Segitiga itu pada saat bersamaan adalah lingkaran. Lama-lama mereka bundir Pak, rame-rame Pak. Inilah kenapa pentingnya kita belajar ilmu hakikat. Mas Tidak Oni. katakan tidak, benar katakan benar. Tidak, ya. Lanjut Ustadz Wafi, masuk. Gini, saya sederhanakan Pak ya. Saya sederhanakan begini Pak. Di dalam Islam itu ada yang namanya ilmu filsafat Pak. Ilmu filsafat Islam. Jadi begini, bergerak dan diam itu tidak akan terjadi bersamaan Pak. Ada kalanya bergerak, ada kalanya diam. Tidak mungkin ada satu benda, ya, dia dikatakan bergerak iya, dikatakan diam iya, itu gak mungkin Pak. Bapak cerita tadi kan, saya permudah ya. Bapak cerita tadi kan, di zaman Musa di Gunung Sinai, Tuhan sudah menyatakan kalau dia sampai menampakkan diri, kita akan mati. Itu sebenarnya juga tertulis Pak di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, Nabi Musa mengatakan, Robbi arini anzur ilai. Ya Allah, aku ingin melihat kamu. Apa kata Allah? Lantaroni, kamu nggak akan bisa melihat aku, wahai Musa. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Tapi lihatlah kamu ke gunung Sinai itu, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Ternyata ditampakkan sedikit saja cahaya Tuhan, Musa fasaiqa, langsung pingsan. Musa langsung pingsan, gak kuat dia. Itu tertulis di dalam surah Al-A'raf. Nah, sudah. Ini kita tutup. Berarti Tuhan menampakkan diri itu nggak bisa. Kita akan pingsan, akan mati. Ya. Tetapi di perjanjian baru kemudian Tuhan nampak jadi manusia. Kalau memang jadi manusia itu bisa, kenapa gak dilakukan dari dulu sejak zaman Musa mengatakan kepada Musa, Musa, kalau aku menampakkan diri, kamu akan pingsan, gak akan kuat. Tapi aku bisa loh jadi manusia, hadir ke dunia untuk menebus dosa di tiang salib misalnya. Ternyata pernyataan tersebut tidak pernah terucap oleh Tuhan di zaman Musa yang saat itu notabene Musa ingin melihat Tuhan. Seharusnya saat itulah Tuhan menjelaskan bahwa dia bisa jadi manusia untuk turun ke dunia Pak. Ternyata lafaz menjadi manusia itu tidak pernah terucapkan di zaman Musa, di zaman Yesaya, di zaman Abraham, di zaman Daud, di zaman Nuh, di zaman Yesaya, di zaman Elia, tidak pernah terucap. Aku bisa loh jadi manusia dengan tanpa membuat manusia mati untuk melihat aku. Tidak pernah. Dan bahkan itu ditegaskan sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37 atau 36. Yesus mengatakan, dia yang mengutus aku tidak pernah akan kalian lihat wajahnya, rupanya ataupun suaranya pun tak akan pernah kalian dengar. Nah, di sini berarti seolah-olah akan ada dua Tuhan atau Tuhannya berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Pak. Tuhannya berbeda berarti. Tuhan di perjanjian lama itu dengan kekuasaannya nampakkan diri kita akan mati. Jadi Tuhan mengatakan di dalam perjanjian lama itu begini Pak. Maka barang siapa yang melihat aku dia akan mati, kata Tuhan. Yang melihat Tuhan dia akan mati, perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhannya nampak malah Tuhannya yang tewas, kan lucu. Di perjanjian lama yang nengok Tuhan yang mati. Di perjanjian baru Tuhannya yang tewas. Ketika dilihat manusia kan nggak klop Pak. Sehingga seolah-olah ini akan ada Tuhan yang berbeda gitu loh. Kalau memang dia bisa jadi manusia sejak dulu, kenapa dia datang kemudian? Dengan alasan seperti itu. Ya kira-kira seperti itu Pak, inkonsistennya. Ya. Begitu nih ya. Jadi benar Ustadz Wabi, kayaknya kita lihat dia inkonsisten ya. Nah, kayaknya. Tapi itu kan kenyataan. Kenyataannya memang begitu ya, benar-benar. Kenyataan.
Nggak konsisten. Kenapa? berarti ya. Karena rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Dia Berarti bisa rencana Tuhan membuat nggak konsisten segalanya. gitu ya. Dia bisa membuat segalanya. Maka alam pikiran kita tidak sama dengan pikiran dia. Oke. Ya. Makanya seperti orang kaya itu kan dibilang kan, saya punya harta, sudah cukup 7 turunan, gunung gandum dibuat. Apalagi yang butuh katanya. Apa kata Tuhan? Malam ini nyawamu selesai. Buat siapa hartamu katanya? Selesai dia. Makanya jadi pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Tapi kami mengimani yang sudah dinubuatkan dan dibuktikan dalam perjanjian baru, ya udah. Karena Pak, dinubuatkan itu dalam Pak. perjanjian lama akan ada seorang perempuan muda mengandung. Bahkan dulu belum dibikin namanya Yesus. Maka akan lahir, berilah namanya Immanuel. Artinya Allah bersama kita. Nah, itu Immanuel namanya dalam perjanjian Peter, lama. Pak Dalam Peter, perjanjian baru saya namanya cuma Yesus. sedikit aja. Pak, Oke, mangga Pak silakan. Peter. Ya. Enggak, maksud Bapak tadi ini Bapak bilang kalau pikiran Tuhan nggak konsisten. Maksudnya Ustadz Wafi ini lebih baik daripada Tuhan. Ustadz Wafi kan konsisten, Tuhan Bapak nggak konsisten. Maksudnya kita sebagai manusia itu lebih hebat daripada Tuhan dalam pikirannya. Pandangan kita yang tidak konsisten. Kalau Tuhan memang rencananya begitu, mau apa? Tunggu, bentar. Pandanganmu tidak Pandangan kita konsisten. yang tidak konsisten. Enggak, Ibu, tunggu. Ini kita pandangan luruskan nih. ibu yang tidak konsisten Tuhan. Bagi Tuhan dia Nah. konsisten gitu loh. Jadi jangan Loh, pandanganmu kok konsisten? serupakan dengan pandangan Tuhan. Jangan. Oh, Saya loh. ingatkan Tunggu. jangan Jangan ditipu, Pak. serupakan Pak, tunggu bentar. logikamu, logika Tuhan. Ini- Pandanganmu, pandangan Tuhan. Jangan. Saya tanya lagi nih. Jangan Bu, jangan Saya tanya Bu. nih sebenarnya. Jangan sekali-sekali Bu, jangan. Sebenarnya jangan, Tuhan Bapak Pokoknya itu- pesan saya jangan Bu. Jangan pandangan. Enggak. Saya cuma nanya lagi nih. Ya. Kalau seandainya Tuhan Bapak itu konsisten, ketika dia bilang dia tidak dapat dilihat, maka dia tidak dapat dilihat selama-lamanya. Ah, Tapi itu kan karena wewenang dia dia. bilang dia tidak dapat dilihat, tapi bisa dilihat, itu bukan pandangan saya yang konsisten, Pak. Memang Iya, Tuhan Bapak yang pengen pandangan tidak Tuhan. konsisten. Jadi berarti Tuhan Nah, tidak konsisten, itu loh, urusan kok dia, pandangan bukan Tuhan urusan kita. emang ya Ya makanya urusan tanyalah Bapak kepada bilang, Tuhan. Malam "Oh, ini tanya kepada Tuhan. Pak, Kenapa bentar, Pak, Tuhan saya tidak nggak mau konsisten berantem. gitu dong, Bu? Pak, saya nggak mau berantem. Jadi ibu tanya Saya kepada tuh nggak mau Tuhan, berantem, kenapa saya cuma tidak mau konsisten pinter. gitu? Iya, nanti. tanya kepada Sebelum saya saya, tanya Tuhan, saya tanya jangan. sama Bapak. Jangan. Loh, Tanya kepada kalau Tuhan. Bapak, Kenapa kalau tidak Bapak konsisten? dari tadi tidak, Pak. Ibu Bapak tanya kalau kepada Tuhan, Bapak kenapa tidak, Tuhan tidak konsisten gitu dong, Bu? Jangan tanya Pak, kepada gantian saya. coba gantian. Siapa saya? Pak, tenang, tenang ya. Jangan Jadi logika Pak ya, dulu, ya. kalau Oke. Bapak kalau Bapak tidak mampu menjelaskan dari tadi Bapak ngapain menjelaskan? Bukan soal tidak mampu, memang begitu adanya. Terus mau apa? Loh, Kalau ibu ya mau udah. iman, silakan. Kalau gitu Ibu tidak Bapak, percaya, juga ketika nggak apa-apa. Bapak Tidak ada sendiri yang maksa. mengatakan, Saya tidak Gini memaksa loh. ibu harus mengimani apa yang saya sampaikan. saya nggak bicara Tapi iman. itulah kami. Saya- Kalau ibu salahkan kami ya terserah. Itu hakmu. Saya nggak nyalahin Bapak. Nah. Bapak tidak salah, yang salah Tuhan Bapak yang tidak Ya, konsisten. makanya tanya kepada Tapi Tuhan. menuduh Kenapa saya salah? memandang Malam ini tidak tanya konsisten. dia. Tanya Padahal dia. dia Malam yang nggak ini konsisten. saya minta Tuhan menunjukkan kepadamu malam ini. Saya akan doakan. Nggak, Ya, nggak, saya dan nggak saya mungkin juga, Pak, Pak saya menyembah juga Tuhan yang tidak konsisten. mendoakan. Ya. Saya juga mendoakan Malam ini Uni, saya minta semoga Tuhan Uni untuk menunjukkan dijamah, kepadamu. dipilah, Kenapa tidak dipilih oleh konsisten Tuhan, menjadi ya? pribadi yang baru, Uni. Nanti saya juga mudah-mudahan Kalau- saya diberikan kalau malam saya- ini hidayah. Izin masuk sedikit Nggak. Uni, izin masuk sedikit. Ya. Kalau saya Kalau bilang Bunda Mila ngomong, Bapak Peter jangan ikut ngomong ya, biar kita Ya, nggak diam bertemu. dulu, Karena lanjut, Pak tadi lanjut, saya ngomong, lanjut, Pak Peter ngomong. sedikit aja. Di mute dulu Pak jadi- Peter, di mute. Ya, jadi kalau saya ngambil dari percakapan ini soal konsisten nggak konsisten, itu mah bahasanya halus banget. Kalau saya bilang memang kontradiksi Uni, antara satu ayat ke ayat yang lain itu memang beda. Jadi gimana kita mempercayain bahwa itu adalah kitab suci atau wahyu dari ini nyambung dari yang tadi Kristen sebelumnya. Jadi memang itu. Nah, mereka ini supaya tidak kehilangan jemaat dan lain-lain, makanya kebanyakan dari Kristen-Kristen ini tidak mengerti isi Bibelnya sendiri. Mereka cuma mempercayain apa yang diceritakan, apa tidak di khotbah sama pendeta-pendeta ini. Dan sebagian pendeta ini banyak juga yang bohongnya. Itu seperti itu. Jadi imani saja ujung-ujungnya, udah gitu aja. Lanjut nih. Ya, sebelum Jujur.
Oh ya. Ya, sebelum Silakan, Ustaz. dilanjut, ya itulah. Jadi memang keterangan Uni sudah maksimal dan saya lihat Bapak Jupiter juga sudah maksimal keterangannya. Ya saya hanya bisa berdoa Pak, semoga kita semua dijamah, dipilih oleh Tuhan dan dijadikan pribadi yang baru agar kita bisa memahami firman dengan akal budi yang sehat. La ilaha illallah begitu. Amin. Oh, ke Ustadz dulu curhat nih. Saya nggak terima Ustadz. Soalnya gini, Pak Jupiter mengatakan suka-suka Tuhannya. Jupiter bukan Zeus. Oh ya, Pak Jupiter. Coba saya mau curhat sama Ustadz. Gimana hati saya nggak sakit, hati nggak sedih. Tuhannya Pak Jupiter bilang di awal dia tidak bisa dilihat. Tiba-tiba dia bisa dilihat. Saya Ustadz, saya memang sering ditipu sama laki-laki Ustadz. Tapi kalau yang nipu saya Tuhan, itu kebangetan Ustadz. Saya bingung, Tuhannya Kristen ini bisa dilihat atau enggak ya? Ternyata katanya nggak bisa dilihat, tiba-tiba bisa dilihat. Saya kan di PHP Ustadz. Karena gini, saya pikir ketika Tuhan tidak bisa dilihat, saya aman dong. Wah, aman nih. Berarti adil dong, nggak ada yang bisa lihat Tuhan. Berarti besok saya juga nggak lihat Tuhan, berarti Pak Jupiter atau Kristen lain juga nggak lihat Tuhan. Oke, Tiba-tiba paham. ada orang Kristen yang bisa lihat Tuhan. Nah, terus Pak Ustadz yang bikin saya sakit hati dan sedih adalah ketika saya bersedih karena ternyata Tuhannya bisa dilihat, saya yang dituduh kontradiksi. Pikiran saya yang dituduh kontradiksi. Begini, makanya di dalam Al-Quran itu kan konsisten ya. Dalam kita bisa melihat atau enggak kepada Tuhan itu Al-Quran konsisten. Di dalam surah Al-Qiyamah, secara tegas Allah menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat akan berseri-seri karena nanti di sorga dia akan dapat melihat Tuhannya. Iya. Jadi timeline umat yang beriman akan berseri-seri wajahnya nanti ketika di sorga, karena nanti di sorga nikmat yang paling besar adalah ketika kita berkumpul dengan Tuhan, dapat melihat Tuhan. Itu nikmat yang paling besar dan Al-Quran konsisten mengatakan itu satu kali. Nah, sehingga ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan dalam surah Al-A'raf, Allah nggak setujui. Allah mengatakan, kamu nggak akan bisa melihat aku Musa, kamu akan mati, kamu akan pingsan. Dan ternyata terjadi, Nabi Musa pingsan dalam surah Al-A'raf. Nah, kenapa sih? Apa hikmah dari Tuhan itu nggak bisa dilihat? Bayangkan, kalau sampai Tuhan itu bisa dilihat, di tahun 2026 ini, betapa banyak gambar-gambar Tuhan yang dicoret-coret oleh orang-orang yang hina. Betapa banyak wajah-wajah orang mulia yang dicoret-coret oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tangannya. Apalagi di Yesus zaman Kristen, AI. Tuhannya banyak gambarnya, Ustaz. Iya, apalagi di zaman AI. Kalau sampai Tuhan kelihatan, maka orang-orang ateis yang nggak bertuhan itu akan menghinakan wajah-wajah dan gambar-gambar Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita nggak bisa melihat Tuhan? Ini dalam Islam, Pak ya. Kenapa kita kok nggak bisa melihat Tuhan? Bayangkan, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita itu penuh dengan dosa, Pak. Mata kita yang selalu melihat dosa dan maksiat, pantaskah melihat Dia Sang Maha Suci? Kan nggak pantas. Maka nanti di sorga ketika Allah gantikan semua tubuh kita dengan tubuh yang suci, Allah hapus semua dosa-dosa kita, maka ketika itu mata kita adalah mata yang suci, yang pantas melihat Sang Maha Suci. Maka di dunia memang nggak pantas kita lihat Tuhan. Kenapa? Mata kita penuh maksiat melihat Dia Sang Maha Suci. Itu tidak akan pernah pantas gitu loh. Makanya Tuhan tidak akan bisa dilihat dengan banyaknya tameng-tameng kemaksiatan yang telah kita lakukan. Masa dengan tubuh yang berlumur dosa begini akan melihat sesuatu yang sangat mulia dan sangat suci? Nggak pantas. Makanya Tuhan mengatakan, nanti kalian akan melihat aku di surga. Begitu. Begitu, Pak. Lanjut tuh nih. Ya, jadi Pak Ustadz Wabi, jadi life after life ya di New of Jerusalem, disitulah kita melihat Tuhan yang sebenarnya. Jadi hidup setelah kehidupan saat ini. Nah itu kira-kira. Itu pendapat saya. Itu pandangan saya. Oke. Jadi hidup setelah kehidupan saat ini, kita melihat Tuhan. Tapi kalau kita mati setelah hidup, kita tidak bisa melihat Tuhan, karena kita mati.
karena kematian itu kuasa iblis, kehidupan itu kuasa Tuhan. Itu kesimpulan saya, Ustadz Wafi. Terima kasih Oke. Pak atas pencerahannya. Semoga Tuhan memberkahi. Amin. Siap. Oke, Buni. Ya, terima kasih Buni ya atas penjelasannya. Saya sangat menghargai apa yang disampaikan Buni dan itu bisa pencerahan juga sih bagi Siap. kita. Namun, ya kita kan sudah punya akidah masing-masing ya. Moderasi. Jadi ini anggaplah ini moderasi beragama ini. Tapi tidak berubah akidah gitu. Jangan saling menyalahkan. Oh, ini bahkan ada menyalahkan. Ngapain kita salah-salahkan Nabi besar Muhammad? Nggak perlu kita salahkan, dia udah mati kok dan sudah membuat apa sebagai utusan kan, biarkan aja. Tidak saling menyalahkan kan. Nah, kuncinya adalah imani aja apa yang kita miliki, toh akhirnya dia yang menentukan segalanya, begitu ya. Itu Ya, kesimpulan saya. makanya Nabi Muhammad, Pak, ketika ditanyakan agama itu apa sih intinya? Nabi Muhammad pernah ditanyakan tuh sama sahabat, "Ya Rasulullah, apa inti kita beragama ini apa?" Kata Rasulullah, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu intinya berbuat baik. Berbuat Ya. baik kepada siapa? Kata Rasulullah. Lalu para sahabat ini bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Kita itu intinya berbuat baik kepada siapa? Maka Rasulullah menjawab, satu, lillahi, kepada Allah, kepada Tuhan. Kamu harus berbuat baik kepada Tuhan dengan tidak menyekutukannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Betul. Yang kedua, kata Rasulullah, li kitabihi, kepada kitabnya. Kita harus beriman dan tidak menyalahi kitab suci dengan melakukan isinya, bukan hanya dibaca dan diceramahkan, tapi Setuju. juga diamalkan. Yang ketiga, kata Rasulullah, inti beragama ini adalah berbuat baik kepada malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah yang telah dipilih oleh Allah menjadi sarana kitab suci datang, menjaga para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada orang-orang yang mulia, imam-imam di antara umat Islam. Itu bagi kita umat Islam. Ya, kira-kira seperti itu Pak pertemuan kita pada Iya. pagi hari ini. Setuju, karena ini sudah larut malam, biarlah kita mendapat hikmat malam ini ya. Tertidur. Terima kasih. Salah-salah kata Buni dan Ustadz Wafi dan teman-teman mohon dimaafin ya, terutama host ya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Pasti ada kehilapan. Mohon dimaaf, apalagi ini bulan suci kan? Bulan suci Ramadan gitu ya. Oke. Tuhan berkati. Saya mohon izin ya. Pak itu. Baik Bapak, selamat malam. Oke Ustadz, mungkin sebelum kita bubar nih, mungkin ada yang mau disampaikan satu persatu nih. Saya himbau pada kawan-kawan Sakit semuanya, gigi masih. 11.000 ya, udah agak ringan. Teman-teman semuanya yang belum follow Bunda Mila gitu ya, mari bantu beliau untuk mencapai Sakit gigi, target Tat. juga gitu ya. Udah selesai Bunda. Dan yang belum follow Iya. Uni Ripa dan Ustadz Wafi ya, dari kawan-kawanku semuanya, dari saudara-saudari, mari follow dulu ya. Dan nanti Ya. jangan kemana-mana, kita akan bubar dengan doa bersama. Tapi sebelum itu, kawan-kawan semuanya, mungkin ada penyampaian dari Ustadz Wafi, Uni Ripa dan Bunda Mila sebelum kita rungkap nih. Insya Allah kita akan kembali besok pada tarawih. Silakan, tafadhol Tat. Duluan Ustadz. Duluan. Ya, bagi teman-teman, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena itu murni dari kekurangan saya pribadi. Tapi ketika ada keterangan yang benar, yang sahih, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman, ini promosi dulu dikit-dikit. Bagi teman-teman yang ingin memiliki produk-produk kita seperti parfum, baju koko, dan lain sebagainya, bisa langsung Baju nomornya kokonya ada di berapa sekarang Ustadz tahun ini Ustadz? Sama kayak dulu. sama. Oke. Jadi Bunda Mila kalau mau membelikan baju koko untuk Ustadz Yusuf PI misalnya, tafadhol. Ya. Ya, Boleh. karena tahun kemarin itu semuanya dibeliin sama Bunda Mila, dari Bang Zuma, Udah nggak lagi. Gus Yonatan Nandar, Mas Kore, semuanya dibeliin sama beliau. Ya, sekarang ganti haluan sekarang. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki produk-produk kami, baju koko, parfum dan lain sebagainya, bisa ke nomor WhatsApp yang ada di profil saya. Jadi profil saya itu ada nomornya, itu langsung bisa dihubungi. Sekian, terima kasih atas kunjungan dan atas dukungannya.
wal 'afwu minkum law sami'tum min kalami al khata' wan nisyan wa ma ashbaha dzalika aqulu lakum 'afwan katsira hakadha minna wassalamu alaikum. Uni duluan Waalaikumsalam Uni. warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir aja nih. Ustadz Yusuf, mumpung masih di sini nih, saya kan akun saya sering di ban. Saya ada akun satu lagi namanya mesia.org. Jadi gini Ustadz, akun Indonesia ini Unirifa 19 gampang rungkat. Saya punya akun yang dibuat IP-nya Spanyol, ya. Saya walaupun live streaming dari Malaysia, tetap akunnya itu gampang rungkat karena akunnya dibuat di Indonesia. Jadi izin satu akun saya naikin, Ustadz minta follow Boleh. aja. Oke, Mesia.org. teman-teman. Saya kan moderator juga nih satu Mesia.org. akun saya nih. Jadi saya naikin nih. Nah, Saya bisa naikin. Nah, oke. ini di Teman-teman follow teman-teman. semuanya. Mesia. Di mute satunya Uni jadi nggak eho. Oh iya. Nah, jadi gini teman-teman ya, saya minta maaf pertama gini. Tadi sebenarnya saya itu termasuk apa namanya tuh segan. Karena kenapa saya segan ke roomnya Ustadz Yusuf? Pertama, penontonnya banyak banget. Yang kedua, Ustadz Yusuf ini sudah jadi publik, maksudnya sudah punya metode sendiri. Tapi tadi saya lihat ada Ustadz Wafi mute, ada Ustadz Yusuf tapi nggak ada. Terus ada Bunda Mila. Saya pikir Bunda Mila sendiri ada Oten. Nah, qadarullah saya juga moderator, saya minta naik. Nah, sebenarnya itu tadi. Sebenarnya saya udah mau istirahat. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi ketemu sama Pak Japiter tadi cukup menghibur, cukup memberikan semangat lagi untuk berdakwah bahwa ternyata semakin diskusi dengan pendeta semakin bikin kepala kita pusing ya teman-teman ya. Tapi Pusing, nggak apa-apa. iya. Terima kasih buat Pak Japiter. Semoga Pak Japiter sehat selalu, nanti datang lagi ke Komal Ustadz Yusuf PI. Teman-teman mohon dibantu untuk follow akun Mesia Ayo, ini, akun saya dibantu. yang kesekian. Ya. Jadi nanti teman-teman insya Allah saya akan bantu buatkan akun-akun yang IP-nya di luar negeri. Itu lebih kuat, nanti saya kasih ke Ustadz Yusuf sama Ustadz Wafi. Kenapa? Bab. Akun negeri itu tidak gampang di-ban karena tidak terdeteksi bahasa kita. Nanti insya Allah kalau saya sudah punya beberapa akun yang di IP-nya di Malaysia dan IP-nya di luar negeri Spanyol, insya Allah saya bagi ke Ustadz Yusuf sama Ustadz Wafi untuk jadi cadangan. Ah, ini salah satu kita kembangkan dulu satu-satu. Ini salah satu akun yang mohon di follow biar 1000, biar bisa buka kamera, biar bisa live masuk ke Komal-Komal. Nah, itu aja. Dan saya minta maaf buat teman-teman yang terbiasa nonton Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi dengan kehadiran saya, mungkin ada yang terganggu ya. Saya minta maaf, tapi terima kasih banyak Ustadz Yusuf PI udah dikasih kesempatan Masya ngobrol Allah. dengan Pak Jan Peter tadi. Ya, yang Tuhannya ngasih kekuasaan kepada iblis terus ngalahkan iblis Uni- butuh waktu 3 hari. Luar Uni biasa. sehat-sehat ya di Malaysia ya. Sehat selalu. Iya. Iya, Ke Malaysia. Ustaz. Nggak jadi ke Maroko. Uni. Udah. Oh, udah. Jadi ada dua pilihan Bunda. Kan mau perang dunia ketiga, yang jauh-jauh dulu lah Ya. di Malaysia aja deket-deket. Iya, saya besok ini memang penerbangan menuju Mas Donald Trump juga mau negosiasi sih, negosiasi tentang yang apa? Tentang perdamaian kemarin kalau bisa Melalui tarik saya lagi. dulu. Melalui saya dulu. Aduh, gimana Ustadz Wafi? Melalui. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf. Seperti biasa, saya diberi kesempatan untuk naik di sini untuk minta follower semua. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih eksis lagi untuk kajian-kajian. Sudah ada plan sih, cuma nafsu masih belum ada nih, jadi belum bisa membawa. Ini Ustadz Wafi juga susah benar, orang sibuk, maklum Ustadz Yusuf. Jadi dia kalau saya ajak untuk Bunda. kajian, dia bilang lebih mau ngadepin Oten daripada ngasih kajian. Nah inilah susahnya. Enggak, Ya enggak, kan? fitnah itu fitnah. Enggak. Tapi jujur loh Bun, saya lihat Bunda Mila ini kalau Ramadan, ternyata Ya. Bunda Mila wajahnya lebih muda 10 menit dari yang lalu loh kalau Ramadan. 10 menit ya. Nah, Lebih ya. muda. 10 menit. Soalnya Di bukan luar apa-apa, Ramadan itu. Ustadz Wafi ini bukan Ustadz di TikTok. Jadi dia lebih mau kalau saya tuh menghadiri kajian dia di darat. Makanya dia tidak mau pernah naik ke Komal saya kalau saya undang untuk kajian. Ya saya hadirkan Ustadz